Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju atas nama Sukmarintis Naga, NPM 2020011170, kelas manajemen 6D. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara buku Operator Research Teknik Pengambilan Keputusan Optimal yang ditulis oleh Murdifin Haming, Ramulawati, Suryanti, dan Imanuddin pada bab 7 program transportasi dan transshipment dengan skripsi contoh optimasi biaya distribusi barang dengan menggunakan model transportasi pada PT Bina Agro Nusantara oleh Ali Amran Tumanggor. Saya membuat rekaman ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah riset operasional, Ibu Trifrida Suryati, SE, MSI. Langsung saja, pada skripsi ini dijelaskan bahwa PT Bina Agro Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi sarana produksi pertanian seperti herbisida, fungisida, insektisida, bibit tanaman, pupuk NPK, dan pompa sprayer. Selain di Padang, perusahaan memiliki gudang pembantu di Bukit Tinggi yang khusus menyediakan barang herbisida dan pupuk. Untuk mendistribusikan produk yang akan dijual, PT Bina Agro Nusantara memerlukan sarana transportasi ke daerah-daerah tujuan pengiriman. Pengiriman barang dilakukan perusahaan ke daerah tujuan berdasarkan jumlah permintaan. Sebagai perusahaan distributor, PT Bina Agro Nusantara berperan menyalurkan produk dari pabrik ke pengecer atau konsumen. Masalah yang sering dihadapi terkait adalah pendistribusian suatu produk atau komoditas dari sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan atau domain adalah biaya transportasi yang belum optimal. Dengan menggunakan model transportasi, ditentukan biaya alokasi pendistribusian produk dari sumber kepada tujuan untuk mendapatkan biaya pengiriman yang lebih rendah atau optimal. Adapun beberapa metode yang digunakan untuk meminimalisasi biaya transportasi, yaitu dengan metode Northwest Corner, metode Least Cost, metode pendekatan Vogel, metode Stepping Stone, dan software POM/QM. Namun, tugas saya di sini adalah untuk mencari apa keterkaitan antara buku dengan skripsi ini. Jika kita melihat pada buku, dijelaskan bahwa kajian akan diawali dengan pemecahan kasus dengan menggunakan metode ABL atau alokasi barat laut atau Northwest Corner dan QM POM for Windows. Jadi, keterkaitan antara buku dan skripsi yaitu menggunakan dua metode yang sama. Jika kita melihat pada buku halaman 132, terdapat tabel 7.2 aplikasi metode ABL dan dalam minimisasi biaya transportasi. Metode alokasi ini disebut metode ABL karena alokasi awal dimulai pada sudut kiri atas tabel analisis dan berakhir pada sudut kanan bawah tabel yang bersangkutan. Dilihat dari sudut arah mata angin, maka arah alokasi dimaksud mengikuti arah mata angin barat laut. Dengan prosedur itu, maka alokasi distribusi produk dari sumber atau pabrik atau gudang wilayah ke tujuan dimaksimalkan mulai dari kotak alokasi yang berada di sudut kiri atas tabel, kemudian secara
bersesuaian bergeser ke kanan bawah sampai semua sediaan kapasitas sumber teralokasi seluruhnya ke tujuan. Sebagai langkah awal, kotak di sudut kiri atas atau AD diisi lebih dahulu dengan membandingkan kapasitas supply 25.000 dan kapasitas demand 35.000. Dalam hal ini, dipilih yang lebih kecil, yaitu kapasitas supply sebesar 25.000 ton. Ini berarti kapasitas pabrik A sudah diserap oleh pasar AD, dan pasar D masih memiliki kapasitas yang belum diisi, yaitu 35.000 ton. Dikurang 25.000 ton sama dengan 10.000 ton. Kapasitas permintaan ini dipenuhi dari pabrik B sebesar 10.000 ton. Sehubungan dengan itu, kotak AE dan AF diberi tanda silang, artinya tidak dilayani. Kotak CD juga diberi tanda silang yang bermakna sama, yaitu tidak dilayani. Sisa kapasitas pabrik B sama dengan 35.000 ton dikurang 10.000 ton sama dengan 25.000 ton. Kapasitas ini dialokasikan ke BE sehingga kotak BF diberi tanda silang. Kapasitas pabrik C sebesar 40.000 ton dengan 5.000 ton dialokasikan ke CE agar permintaan pasar E sebesar 30.000 ton terpenuhi. Sisanya dialokasikan pada kotak CF sama dengan 40.000 ton dikurang 5.000 ton sama dengan 35.000 ton, yang sama dengan permintaan pasar F. Sampai pada tahap ini, kapasitas pabrik sudah dialokasikan ke tiap pasar sesuai jurnal permintaan masing-masing, sesuai dengan penjelasan terdahulu. Tahapan berikutnya ialah pengujian alokasi awal untuk menilai apakah sudah optimal atau belum. Kembali ke skripsi. Pada tabel 4.14 dapat dilihat perbandingan biaya distribusi herbisida untuk setiap tujuan pada Oktober 2015 sampai dengan September 2016 sebesar Rp149.400.000 setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan model transportasi, maka biaya distribusi herbisida untuk setiap tujuan dalam 1 tahun sebesar Rp142.800.000, sehingga ada penghematan biaya distribusi dalam 1 tahun sebesar Rp6.600.000. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan model transportasi dan perbandingan dengan software POM QM memberi pengaruh terhadap biaya distribusi untuk mencapai biaya yang optimal. Lalu, di sini dijelaskan bahwa hasil perhitungan dengan metode Northwest Corner, total biaya distribusi PT Bina Agro Nusantara di seluruh tujuan per bulannya sebesar Rp12.600.000, maka dapat dalam setahun perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp151.200.000, sedangkan sebelum dilakukan perhitungan, perusahaan mengeluarkan biaya distribusi dalam setahun sebesar Rp149.400.000. Maka perhitungan dengan metode Northwest Corner belum optimal. Kemudian hasil perhitungan dengan metode last cost, total biaya distribusi PT Bina Agro Nusantara ke seluruh tujuan per bulannya ada penurunan biaya dibandingkan dengan metode Northwest Corner, dan biaya perusahaan sebelum dilakukan pengolahan data sebesar Rp11.900.000. Biaya distribusi yang dihitung dengan metode last cost
hampir mencapai titik optimal sebesar Rp142.800.000 untuk biaya distribusi seluruh tujuan dalam setahun. Sehingga penghematan biaya distribusi metode least cost dengan Northwest Corner dalam setahun sebesar Rp8.400.000 dan penghematan biaya distribusi metode least cost dengan biaya distribusi sebelum dilakukan pengolahan data sebesar Rp6.600.000. Kemudian, hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode Vogel, total biaya distribusi PT Bina Agro Nusantara ke seluruh tujuan per bulannya sama dengan metode least cost, yaitu Rp11.900.000. Maka dalam setahun, pengeluaran biaya distribusi Rp142.800.000. Sehingga penghematan biaya distribusi setelah dilakukan perhitungan metode Vogel dengan biaya perusahaan sebesar Rp6.600.000. Hasil perhitungan biaya distribusi dengan metode Vogel sama hasilnya dengan perhitungan metode least cost. Dan biaya distribusi herbisida untuk ke setiap tujuan pada Oktober 2015 sampai dengan September 2016 sebesar Rp149.400.000 setelah dilakukan perhitungan biaya distribusi herbisida dengan model transportasi serta sebagai perbandingan dengan menggunakan software POM QM, maka biaya distribusi untuk setiap tujuan dalam satu tahun sebesar Rp142.800.000, sehingga penghematan biaya distribusi dalam satu tahun sebesar Rp6.600.000. Maka hasil perhitungan metode stepping stone sudah optimal. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan dengan model transportasi untuk solusi awal dengan metode Northwest Corner, metode least cost, dan metode Vogel, dan untuk solusi akhir menggunakan metode stepping stone. Kemudian hasil perhitungan dengan metode transportasi dilakukan kembali perhitungan dengan metode software POM QM sebagai pembanding, maka hasil biaya distribusi yang optimal PT Bina Agro Nusantara untuk seluruh tujuan distribusi per tahunnya sebesar Rp142.800.000. Bila dibandingkan dengan biaya distribusi sebelum dilakukan perhitungan sebesar Rp149.400.000, maka penghematan perusahaan dalam setahun sebesar Rp6.600.000.